Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Sekarang kita masuk ke pertemuan ke-13 ya. Sebelum saya memberikan materi, saya mungkin akan mengulas beberapa pertanyaan. Kemarin ada 2 pertanyaan, ini yang belum sempat saya jawab dan belum sempat saya balas di e-learning. Akan saya sampaikan langsung saja ya. Sekarang ini ada pertanyaan dari Nalista dan Bagus. Dari Nalista, coba saya bacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Saya mau bertanya, Bu, bagaimana jika telah sampai pada tahap putusan atau pembacaan putusan tetapi tergugat atau penggugat atau kedua belah pihak tidak hadir? Maka yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan gitu. Oke. Jadi ini berkaitan tentang putusan ketika penggugat dan tergugat tidak hadir. Nah, ini kalau hanya ketika pembacaan putusan tapi sebelum penyelenggaraan putusan dalam proses persidangan dari awal sampai dengan kesimpulan pihak penggugat dan tergugat itu hadir, berarti kan itu kooperatif, mereka hadir. Tapi kalau hanya ketika putusan saja pihak penggugat atau tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan pasal 126 HIR, pihak penggugat dan tergugat itu wajib untuk dipanggil. Karena ketika pihak penggugat dan pihak tergugat tidak hadir, ya hakim belum punya kewajiban untuk membaca putusan seperti itu. Sesuai dengan pasal 125 HIR bahwa dalam hal penggugat dan tergugat itu tidak hadir meskipun dikuasakan, begitu kan ya, berarti sekalipun kuasanya juga tidak hadir, maka dalam persidangan hakim dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir tersebut dapat dipanggil lagi. Jadi tetap diupayakan terlebih dahulu oleh pengadilan untuk memanggil kembali pihak penggugat dan tergugat. Tapi ketika dua-duanya tidak hadir, yaitu konsekuensinya maka hakim pun juga tidak mempunyai kewenangan begitu untuk kemudian membacakan putusannya, karena putusan itu dibacakan sesuai dengan kehadiran para pihak. Jadi sangat jarang sih ketika pembacaan tersebut kedua belah pihak tidak hadir. Tapi misalkan salah satu pihak itu masih bisa mungkin kemungkinan ada seperti terjadi hal seperti itu. Misalkan yang saya sampaikan sebelumnya ya, kalau pihak tergugat itu tidak hadir, maka kan putusan akan tetap dibacakan, karena di sini kan yang berkepentingan adalah pihak penggugat. Tapi kalaupun pihak penggugatnya yang tidak hadir, sekalipun dikuasakan oleh kuasanya juga dan ternyata kuasanya juga tidak hadir, maka dari itu harus ada pemanggilan selama 3 kali oleh pihak pengadilan. Jadi upaya tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak pengadilan untuk memanggil para pihak sampai dengan khususnya pihak penggugat itu hadir untuk mendengar putusan yang akan dibacakan oleh hakim. Jadi seperti itu ya, karena di dalam perkara itu kan yang mengajukan adalah penggugat, maka penggugatlah yang mempunyai kepentingan untuk tergugat. Sekalipun kalau misalkan tergugat yang tidak hadir, maka tetap putusan juga dibacakan. Namanya putusan first take. Tidak hadirnya tergugat itu bisa tetap hakim membacakan putusannya. Begitu ya, Nalista ya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu dari Bagus, sudah ditanggapi oleh beberapa temannya. Oke, dari Bagus, dalam alur persidangan kita sudah tahu bersama dari pembacaan gugatan sampai dengan putusan. Yang ingin saya tanyakan, misal dalam suatu tahap persidangan ada tahapan yang terlewat, lupa diterapkan, misal kesimpulan tidak ada dari tahapan pembuatan ujuk-ujuk keputusan. Apakah yang terjadi pada persidangan itu? Oke, ini ada beberapa tanggapan dari Fatma, Nuhi, Nalista, dan Grace. Terima kasih yang sudah menanggapi. Oke, akan saya jawab. Bagus ya. Jadi memang di realitanya itu sangat kecil kemungkinan hakim melakukan kesalahan seperti itu. Karena apa? Ya karena di sini hakim sendiri diawasi oleh Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung mengawasi etika yang dilakukan oleh hakim. Ketika hakim melakukan hal yang ternyata tidak dilakukan, salah satunya ketika melakukan suatu proses persidangan ada hal yang terlewat,
itu maka Mahkamah Agung berhak untuk memberikan sanksi atau teguran terhadap yang dilakukan oleh hakim. Tapi kalau pertanyaan bagus seperti ini, ketika alur persidangan sudah berjalan, tahapan persidangan sudah berjalan, ternyata ada yang terlewati, itu saya rasa itu sangat kecil kemungkinan terjadi. Karena apa? Karena di sini gunanya hakim majelis. Hakim majelis itu artinya kan hakim lebih dari satu. Jadi di dalam persidangan, terutama pengadilan tata usaha negara itu ada 3 hakim. Hakim ketua, hakim anggota 1, dan hakim anggota 2. Jadi ada 2 hakim anggota yang mana membackup hakim anggota hakim ketua. Jadi ketika proses persidangan sudah berjalan, sudah berlanjut, itu akan menutup kemungkinan untuk ada sesi yang terlewat, begitulah misalnya ya. Jadi semua pemeriksaan, tahapan pemeriksaan dari awal pembacaan gugatan sampai dengan putusan itu akan selalu bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena satu, hakim sendiri itu diawasi kinerjanya. Yang kedua, maka gunanya hakim majelis, hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 itu sebagai asisten, itulah istilahnya ya, juga yang selalu mengingatkan kepada hakim ketua baik pelaporan bagaimana hasilnya proses persidangan dan bagaimana tahapan-tahapan persidangan seperti itu. Nah, jadi kalaupun hal tersebut itu sangat jarang sekali terjadi. Nah, misalkan kalau di ranah petun di sini, dan misalkan di tahapannya itu tidak ada. Salah satu contohnya itu bisa tidak ada, jadi tidak harus komplit itu. Misalkan 8 tahapan dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Nah, kalau pembacaan jawaban itu wajib harus dilakukan. Kalau pembacaan gugatan itu wajib harus dilakukan. Pembacaan gugatan itu ketika kalau tergugat juga mau membalas atau mau mengklarifikasi dari gugatannya, itu juga pun wajib. Karena misalkan pihak tergugat ternyata juga ingin membela diri, itu kan juga diluapkan di dalam jawaban tersebut, sehingga ini juga pasti selalu ada. Jadi pembacaan gugatan ada, pembacaan jawaban ada, replik itu pun kalau misalkan ingin lagi pihak dari penggugat menjawab jawaban dari pihak tergugat, itu juga dimungkinkan bisa ada replik, dimungkinkan juga tidak ada, juga tidak masalah, karena ini tergantung dari para pihaknya. Jadi memang di dalam proses tahapan persidangan di pengadilan TUN ini, dari 7 tahapan tadi tidak semuanya wajib untuk dilakukan. Jadi berdasarkan kepada para pihaknya saja, begitu ya. Tapi kalau misalkan proses pembacaan gugatan itu wajib. Jawaban pun kalau misalkan dari tergugat memang menginginkan untuk adanya jawaban, ya memang harus ada jawabannya. Tapi kalau untuk replik, duplik, ini tidak perlu ada, tidak apa-apa. Tapi mayoritas di suatu persidangan, kenyataannya, realitanya, saya selalu juga sering menghadapi replik duplik itu selalu ada. Karena apa? Karena replik ini kadang pihak penggugat, karena kan replik kan adalah yang menjawab adalah pihak penggugat. Pihak penggugat dalam menjawab gugatan, dalam menjawab dalam menjawab jawaban dari pihak tergugat. Ketika masih ada hal-hal yang disanggah oleh tergugat, ternyata penggugat tidak tidak terima, maka dia masih mencantumkan di mana berkas yang namanya replik tersebut. Kemudian duplik yang membuat adalah pihak tergugat. Ketika dia juga masih belum terima dengan dasar atau alasan-alasan yang dicantumkan oleh penggugat di dalam replik, maka masih ada berhak untuk menjawabnya di duplik tersebut. Gitu. Nah, replik duplik ini tergantung dari para pihak. Kalau para pihak masih menginginkan untuk adanya proses jawaban dari masing-masing dalil yang disampaikan, itu tidak apa-apa disampaikan. Kalaupun tidak, sudah cukup dengan jawaban yang disampaikan oleh pihak tergugat, ya langsung ke pembuktian. Tapi kalau masih ada hal yang ingin disanggah, masih perlu adanya replik duplik. Nah, di sini sudah replik duplik itu sudah tahapan jawab jinawab, istilahnya itu sudah selesai. Nah, kemudian masuk ke pembuktian. Nah, pembuktian ini harus yang wajib dilakukan. Jadi selain gugatan, jawaban, pembuktian ini wajib. Kalau replik duplik itu tidak wajib, begitu ya. Nah, pembuktian ini wajib, kenapa? Karena di ranah pengadilan tata usaha negara itu kan
sistematikanya juga kita perlu melihat fakta yang ada di kenyataan sebenarnya seperti apa. Perlu digali informasi dari beberapa saksi. Selain dari bukti surat, itu juga ada bukti saksi-saksi yang menguatkan, begitu ya, bukti surat seperti berkas-berkas yang menguatkan dari dalil yang disampaikan oleh penggugat maupun tergugat, kemudian juga saksi yang mana saksi tersebut untuk menguatkan dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak tergugat dan penggugat juga. Kalau saksi lebih dari satu karena menganut sistem atau asas nulus testis gitu. Kemudian nulus testis seperti itu, karena satu saksi tidak berlaku sebagai saksi, maka saksi itu harus ada dua. Nulus testis. Bagaimana artinya seorang saksi itu tidak bisa dikatakan sebagai saksi kalau hanya satu orang, sehingga di dalam pembuktian itu harus ada minimal dua orang saksi untuk membuktikan apa yang memang disanggah atau apa yang memang didalilkan di dalam gugatan penggugat ataupun jawaban tergugat, seperti itu. Nah, makanya wajib dilakukan adanya pemeriksaan di ranah pembuktian. Kemudian setelah pembuktian itu kan ada kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini ini tergantung pada para pihaknya. Tidak wajib para pihak membuat kesimpulan. Hanya saja memang di realitanya banyak yang memanfaatkan hal ini untuk membuat kesimpulan. Karena apa? Di dalam kesimpulan itu isinya adalah rangkuman dari alur cerita pemeriksaan dari awal sampai dengan pembuktian. Alur cerita dari tahap jawab sinawab, dari gugatan sampai dengan duplik, sampai dengan pembuktian itu disampaikan di dalam kesimpulan. Seperti apa hal-hal yang disanggah, seperti apa hal-hal yang dibela oleh para pihak ini, baik penggugat maupun tergugat, disampaikan di dalam kesimpulan tersebut. Kesimpulan ini juga dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Begitu, maka memang sebenarnya penting untuk membuat kesimpulan. Hanya saja kesimpulan tersebut merupakan hak dari para pihak, bisa disampaikan, bisa juga tidak disampaikan. Begitu. Hakim biasanya selalu menanyakan apakah dari pihak penggugat atau apakah dari pihak tergugat akan menyampaikan jawaban, akan menyampaikan kesimpulan atas pemeriksaan persidangan yang sudah dilakukan, seperti itu. Nah, itu nanti terserah dari para pihaknya apakah akan mengajukan kesimpulan atau tidak. Baru lanjut ke tahap terakhir adalah putusan. Putusan itu wajib untuk dilaksanakan, karena putusan nantilah yang menentukan apakah memang gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat itu terbukti memang ada suatu unsur kesalahan ataupun memang ternyata yang digugat itu tidak ada unsur-unsur kesalahannya, seperti itu. Jadi memang beberapa tahapan proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara ada yang memang wajib dan ada yang tidak. Tapi hal-hal yang wajib memang harus dilaksanakan oleh hakim. Ketika tidak dilaksanakan, maka hakim mempunyai sanksi atau konsekuensi yang bisa dijatuhkan oleh pengawasnya, yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung di sini mempunyai kewajiban untuk mengawasi kinerja dari hakim tersebut. Begitu. Oke, begitu ya, bagus ya. Pertanyaan dari Bagus sudah saya jawab. Kemudian mungkin saya akan menambahkan beberapa materi, ya tidak banyak ya, ini materi terakhir karena minggu depan kita sudah rencanakan untuk kuis. Jadi teman-teman saya harapkan untuk siap untuk mempersiapkan kuis sebelum teman-teman menghadapi UAS. Oke, ini materi yang terakhir. Saya akan membahas tentang upaya hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebenarnya terkait tentang upaya hukum itu tidak jauh berbeda di hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Di hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara kita juga mengenal upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, upaya hukum peninjauan kembali. Kemudian ada juga upaya hukum yang namanya perlawanan. Nah, seperti apa upaya hukum tersebut? Kita akan mengulas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan upaya hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi, upaya hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara itu upaya hukum yang merupakan hak dari pihak yang dikalahkan
untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal menuntut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi dalam petun pun kita mengenal bentuk upaya hukum yang mana dikatakan sebagai upaya hukum yang berupa perlawanan, upaya hukum banding, dan upaya hukum kasasi. Jadi memang ada beberapa upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Baik terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap maupun putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maksudnya di sini adalah upaya hukum yang ditempuh terhadap putusan yang pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap itu adalah perlawanan, banding, kasasi yang dikenal juga dengan sebutan upaya hukum biasa. Jadi dalam di dalam putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ditempuh upaya hukum yang namanya perlawanan, banding, dan kasasi. Bisa disebut juga sebagai upaya hukum biasa. Kemudian, upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, itu istilahnya adalah peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga, atau kita kenal di istilah perdata ini ada dipelajari, perlawanan pihak ketiga atau Derdenverzet, ya. Oke. Begitu. Jadi upaya hukum yang mana putusan belum punya kekuatan hukum tetap. Artinya ketika putusan sudah dibacakan, sudah diketok palu 3 kali, tok 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 gitu. Artinya putusan tersebut belum mempunyai kekuatan yang mengikat atau ingkrah sebelum para pihak memang tidak ada mengupayakan untuk dilanjut ke upaya hukum selanjutnya. Begitu. Jadi putusan pengadilan setelah 14 hari baru bisa dinyatakan bahwa putusan pengadilan tersebut ingkrah atau tidak. Karena apa? Karena proses dari upaya hukum untuk menyatakan saya mau melanjutkan banding, saya mau melanjutkan perlawanan, itu setelah waktu 14 hari ketika pembacaan putusan sudah selesai dilaksanakan. Jadi misalnya hari ini hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa surat putusan bla 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 dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diterima sehingga putusan tersebut dicabut. Misalkan seperti itu. Ternyata ada pihak dari tergugat yang merasa tidak terima dengan putusan tersebut. Nah, dalam waktu 14 hari setelah pembacaan putusan, misalkan sekarang tanggal berapa sekarang ini? Tanggal 15 ya. Nah, sebelum waktu 14 hari, kalau 14 harinya berarti tanggal 29 Juni. Nah, selama 14 hari sebelum tanggal 29 Juni ini pihak dari tergugat masih bisa untuk mengupayakan adanya upaya hukum. Nah, kalau di dalam petun setelah pembacaan putusan selesai dibacakan, maka upaya hukumnya adalah banding selama dalam waktu 14 hari. Ketika makanya hakim kemudian menunggu selama waktu 14 hari ini apakah para pihak mau mengajukan upaya hukum atau tidak. Ternyata ketika ada upaya hukum dari pihak tergugat, berarti proses atau kasus tersebut masih belum selesai, maka akan dilanjut di proses banding. Begitu. Tapi kalau selama 14 hari ketika ditunggu waktunya ternyata tidak ada dari salah satu pihak yang mengajukan upaya hukum tersebut, maka ya putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau ingkrah. Begitu, sehingga sudah tidak ada upaya hukum lagi yang bisa dilakukan ketika 14 hari tersebut waktunya sudah terlewati. Maka harus diperhatikan nih para pihak ketika melakukan upaya hukum, begitu. Harus diperhatikan waktunya, jangka waktunya. Sebelum 14 hari harus sudah mengajukan bahwa berkas ini berkas yang akan saya lanjutkan untuk proses tahapan banding seperti itu. Oke. Sekarang saya akan jelaskan masing-masing dari karakteristik upaya hukum tersebut. Yang pertama nanti perlawanan, kedua banding, dan ketiga kasasi. Upaya hukum
apa saja yang dapat dilakukan terhadap putusan petun. Oke, ini sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa bagi pihak yang tidak sependapat dengan putusan petun dapat mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-TUN dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan petun diberitahukan secara sah. Jadi pengajuan untuk upaya hukum ini di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Biasanya juga di lingkup provinsi selalu ada pengadilan tingginya. Begitu ya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 14 hari harus sudah dapat mengajukan, jadi harus bisa mengambil sikap baik pihak penggugat maupun tergugatnya apakah mau mengajukan upaya hukum atau tidak. Oke, saya lanjut. Kemudian setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan, maka terhadap pejabat yang bersangkutan apa yang dapat dilakukan? Oke, ketika sudah putus ya, dan putus itu ternyata ditunggu 14 hari, pihak penggugat maupun tergugat tidak ada yang melanjutkan upaya hukum, tidak ada yang mengajukan upaya hukum baik banding maupun perlawanan. Nah, dan artinya putusan tersebut kan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi ada permasalahan nih, ketika tergugat kemudian tidak bersedia melaksanakan putusannya. Dan misalkan kan ternyata tadi yang saya sampaikan putusannya itu menyatakan bahwa surat keputusan gubernur bla 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 telah menyalahi asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan, sehingga menyatakan bahwa surat keputusan tersebut dicabut dan tidak dapat dipergunakan kembali. Nah, ketika tergugat ternyata tidak mau melaksanakan isi dari putusan tersebut, apa yang seharusnya kita lakukan? Kemudian kita dapat mengambil keputusan bahwa ketika tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, maka terhadap pejabat yang bersangkutan akan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang atau sanksi administratif. Jadi di sini merupakan suatu bentuk sanksi administratif yang mana ketika pejabat sudah dijatuhi putusan bahwa putusannya tersebut ada suatu bentuk untuk melaksanakan, ya kemudian ada konsekuensi hukum, ada sanksi hukumnya yang bisa dikenakan bagi pihak tergugat tersebut. Apa sanksi hukumnya? Adanya sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif bisa dijatuhkan ke pihak tergugat tersebut. Itu ya. Oke. Kemudian ini akan saya sampaikan terkait tentang perlawanan. Perlawanan atau berzat merupakan upaya hukum terhadap penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan. Nah, ini dalam prosedur dismisal atau dismisal prosedur. Jadi kalau terkait dismisal prosedur itu kan belum masuk ke ranah pemeriksaan di persidangan. Jadi masih dalam tahap awal. Teman-teman ingat tahap awal di mana ini hakim ketua yang nanti akan menetapkan apakah perkara tersebut bisa lanjut atau tidak. Oke, masih diingat ya. Oke, jadi perlawanan ini diajukan oleh pihak penggugat terhadap penetapan dismisal pada yang mana pada dasarnya perlawanan ini ketika adanya bantahan-bantahan terhadap dalil-dalil alasan-alasan yang ada di dalam gugatan tersebut, itu kemudian oleh ketua pengadilan yang dilakukan oleh ketua pengadilan ketika ada bantahan-bantahan ternyata kok pihak dari penggugat itu sendiri tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh ketua pengadilan, misalkan seperti itu. Ketika bantahan-bantahan terhadap dalil atau alasan yang terdapat di dalam gugatan yang disampaikan oleh ketua pengadilan ternyata tidak diterima oleh pihak penggugat, maka pihak penggugat mempunyai hak untuk mengajukan yang namanya upaya hukum perlawanan. Ini di dalam proses dismisal prosedur ya, masih di dalam proses dismisal prosedur. Jadi masih di tahap awal sebelum gugatan masuk untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, hal ini tertuang di dalam pasal 62 ayat 1
huruf A, B, C, D, dan E Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Silahkan teman-teman nanti baca pasal 62 ayat 1. Begitu. Terkait tentang upaya hukum perlawanan, ini juga tenggang waktunya dalam mengajukan perlawanan juga ada, yaitu 14 hari sama dengan yang banding yang saya sampaikan tadi. Dalam waktu 14 hari sejak penetapan dikeluarkan oleh ketua pengadilan, maka perlawanan diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan acara singkat. Jadi secara singkat kemudian perlawanan tersebut, upaya hukum perlawanan diperiksa dan diputus oleh pihak pengadilan. Nah, dalam hal perlawanan ini dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan ketua pengadilan tersebut di atas menjadi gugur. Jadi ketika pengadilan menyatakan bahwa pokok gugatan yang diperiksa tersebut ternyata memang tidak sesuai, atau perlawanan yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan acara singkat tersebut kemudian dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan ketua pengadilan tersebut itu dianggap gugur. Nah, kemudian pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Kemudian dapat diajukan kembali dan diperiksa dengan acara biasa. Artinya tetap menempuh terlebih dahulu pemeriksaan pendahuluan, kemudian pemeriksaan dengan acara biasa dari pembacaan gugatan sampai dengan putusan. Sebaliknya ketika perlawanan ditolak, maka penetapan hakim yang diputus dalam rapat permusyawaratan menjadi tetap berlaku. Dengan demikian, gugatan tetap dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar. Seperti itu ya. Jadi terhadap putusan penolakan tersebut, penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi, seperti itu. Nah, satu-satunya kemungkinan penggugat dapat mengajukan gugatan baru sepanjang tenggang waktu mengajukan gugatan baru tersebut itu masih sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang masih berlaku. Berapa lama? 90 hari. Oke. Jadi seperti itu ya berkaitan tentang perlawanan. Jadi memang ada dua konsekuensi nanti. Apakah ketika mengajukan upaya hukum perlawanan pengadilan dapat menerima atau pengadilan dapat menolak. Ketika pengadilan membenarkan dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan ketua pengadilan tersebut menjadi gugur demi hukum. Sebaliknya, ketika perlawanan ditolak, maka penetapan hakim yang diputus dalam rapat permusyawaratan menjadi tetap berlaku. Itu untuk konsekuensi dari upaya hukum perlawanan. Baik, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang upaya hukum banding. Upaya hukum banding ini juga sama, tenggang waktunya itu juga 14 hari. Kalau untuk upaya hukum banding di sini pengaturan mengenai upaya hukum banding terutama diatur di dalam pasal 122 sampai dengan pasal 130 Undang-Undang Petun. Nah, pasal 122 Undang-Undang Petun menyebutkan bahwa terhadap putusan petun dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-TUN. Selanjutnya, pasal 123 Undang-Undang Petun menyebutkan bahwa pemeriksaan banding dilakukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan secara sah. Nah, atas peradilan diselenggarakan dalam dua tingkat. Di sini pada dasarnya dilatar belakangi pemikiran atau keyakinan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama itu belum tentu sudah memenuhi kepastian hukum dari rasa keadilan. Maka ada istilahnya upaya hukum. Karena ya juga asas atau dasar juga pasti ada hal-hal yang memang dirasa belum sesuai dengan aturan atau koridor hukum yang ada, sehingga masih memungkinkan adanya suatu upaya hukum yang dapat ditempuh kembali. Nah, dari situ maka di sini para pencari keadilan
perlu pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi. Maka dari itu fungsi dari adanya pengadilan tinggi kan juga mengawasi pengadilan-pengadilan yang ada di bawahnya. Kemudian tidak semua putusan petun dapat dimintakan upaya hukum banding. Jadi ada beberapa yang dikecualikan, yang tidak dapat dimintakan upaya hukum banding. Oke, yang pertama penetapan ketua petun mengenai permohonan untuk berperkara dengan cuma-cuma berdasarkan pasal 61 ayat 2 merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir khususnya bagi permohonan yang ditolak. Jadi ada pengecualian, tidak semua perkara tun itu dapat diselesaikan dengan upaya hukum banding. Pengecualiannya yang pertama, penetapan ketua petun mengenai permohonan untuk berperkara dengan cuma-cuma berdasarkan pasal 61 ayat 2. Kemudian penetapan dismisal ketua pengadilan berdasarkan pasal 62 ayat 3A Undang-Undang Petun. Kemudian yang ketiga, putusan petun terhadap perlawanan yang diajukan penggugat atau penetapan dismisal berdasarkan pasal 62 ayat 6 Undang-Undang Petun. Nah, kemudian yang keempat, putusan pengadilan mengenai gugatan perlawanan pihak ketiga sebelum pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan pada pasal 118 ayat 2 berlaku ketentuan pasal 62 dan 63. Nah, yang terakhir, putusan petun sebagai pengadilan tingkat pertama yang sudah tidak dapat dilawan atau dimintakan pemeriksaan banding. Jadi tidak semua banding dapat dilakukan di dalam ranah pengadilan tata usaha negara. Silahkan dicatat, kemudian silahkan teman-teman pasal tersebut dibaca ulang di dalam undang-undang PT TUN. Begitu ya. Oke. Kemudian berkaitan tentang kasasi. Kasasi di sini mengenai upaya hukum diatur di dalam pasal 131 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan pertama, terhadap putusan tingkat terakhir, pengadilan dapat dimintakan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua, acara pemeriksaan kasasi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung. Jadi tenggang waktu mengajukan upaya hukum kasasi ini juga 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon. Kemudian permohonan kasasi ini disampaikan pemohon secara tertulis atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya. Jadi selambat-lambatnya waktu 7 hari sebelum permohonan kasasi terdaftar, jadi panitera memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan kasasi tersebut kepada pihak lawan. Jadi ada jadi sebelum waktu 14 hari itu paling tidak 7 hari itu sudah melaporkan bahwa saya akan mengajukan upaya kasasi ke panitera agar panitera kemudian dapat memberitahukan ke pihak lawan bahwa ini loh tergugat mengajukan upaya hukum gitu. Jadi dalam tengah waktu 14 hari setelah permohonan dicatat dalam buku terdaftar, kemudian pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi. Berikut juga tadi kalau banding berarti pihak dari termohon harus mengajukan memori banding selama kurang lebih waktu 14 hari. Nah, dalam kasasi ini kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, kemudian panitera mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi dan jawaban atas memori kasasi berkas perkaranya ke Mahkamah Agung. Jadi kalau proses tahapan dalam penyerahan proses persidangan upaya hukum ini baik banding maupun kasasi itu tahapannya secara tertulis. Jadi tidak diperiksa secara langsung. Jadi kalau misalkan di tahap pemeriksaan biasa itu kan dari pembacaan gugatan sampai dengan putusan itu kan diperiksa secara langsung. Para pihak harus hadir, kemudian saksi-saksi harus hadir dan berkas untuk bukti surat pun juga harus disertakan. Berbeda dengan upaya hukum. Upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi ini diserahkan secara tertulis. Jadi hanya penyerahan berkas saja seperti itu. Nah, penyerahan berkas itu di pengadilan tinggi
tata usaha negara, yang mana kemudian nanti persuratan tersebut dilakukan oleh pengadilan tinggi, dikirimkan ke masing-masing para pihak, baik pihak tergugat maupun pihak penggugat. Jadi seperti itu berkaitan tentang upaya hukum yang dapat dilakukan atau dapat dilaksanakan oleh para pihak. Nah, kemudian di sini ada tambahan lagi berkaitan tentang upaya hukum yang mana dikatakan upaya hukum perlawanan pihak ketiga. Ada beberapa macam perlawanan pihak ketiga. Silakan teman-teman dapat baca dalam pasal 118 Undang-Undang Petun hal-hal yang berkaitan tentang perlawanan pihak ketiga. Seperti apa saja, ada 7 hal. Yang pertama, syarat untuk dapat melakukan gugatan perlawanan adalah pihak ketiga yang bersangkutan belum pernah melakukan intervensi baik atas prakarsa sendiri ataupun atas prakarsa hakim. Kemudian pihak ketiga yang bersangkutan mempunyai suatu kepentingan. Kepentingan mana didasarkan adanya kekhawatiran bahwa kepentingannya akan dirugikan dengan dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian yang ketiga, gugatan perlawanan harus diajukan, gugatan perlawanan harus diajukan kepada pengadilan yang mengadili sengketa itu pada tingkat pertama. Kemudian gugatan perlawanan harus diajukan sebelum putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kelima, gugatan perlawanan harus memuat alasan-alasan sesuai ketentuan pasal 56 UU Petun sehingga kemungkinan adanya penyempurnaan. Terhadap gugatan itu juga berlaku ketentuan pasal 62 dan 63 Undang-Undang Petun sehingga dimungkinkan dinyatakan dismisal. Dan yang terakhir, gugatan perlawanan tidak dengan sendirinya mengakibatkan ditundanya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi kan kalau di pengadilan tata usaha negara itu kita mengenal adanya perlawanan pihak ketiga. Jadi adanya pihak intervensi dalam suatu kasus atau perkara yang dihadapi di pengadilan TUN. Sehingga pihak ketiga ini mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan. Jadi bukan murni dari penggugat ataupun tergugat ya, karena kan kita mengenal ada pihak intervensi di pengadilan tata usaha negara. Pihak intervensi tersebut dikatakan sebagai pihak ketiga, maka pihak intervensi tersebut juga mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan. Istilahnya perlawanan itu adalah perlawanan pihak ketiga. Seperti itu. Oke, semoga dapat dipahami. Oke, kalau ada yang bertanya silakan bertanya nanti. Kemudian ini yang terakhir berkaitan tentang peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini mengenai upaya yang dilakukan upaya final yang dilakukan sebentar.